Hukum sholat jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmu sholatil jamaati, hukum sholat jamaah. Maksud jamaah di sini adalah jamaah di dalam sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Apa hukum melaksanakan jamaah di dalam sholat fardu itu? Al-mu'tamadu annaha fardu kifayatin. Menurut pendapat yang al-mu'tamad, ini istilah ini harus kita pahami ya, karena ini familiar di dalam kitab fikih. Al-mu'tamad itu artinya pendapat yang kuat. Al-mu'tamad menurut pendapat yang kuat, menurut pendapat yang al-mu'tamad, annaha fardu kifayatin, hukum sholat jamaah di dalam sholat fardu adalah fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada sebagian yang melakukan, yang tidak melakukan jamaah tidak berdosa. Ya, kalau sudah ada sebagian yang melakukan jamaah sholat fardu, maka yang tidak melakukan tidak berdosa. Tapi pahala jamaah hanya khusus diperoleh bagi orang yang melaksanakannya. Enggak lah, enak amat. Kayak sholat jenazah itu kan, sholat jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukan sholat jenazah, yang tidak ikut sholat jenazah tidak tapi pahala sholat jenazah hanya diperoleh oleh siapa? Yang ikut sholat jenazah. Ya. Nah, cuman di dalam sholat berjamaah ini, pelaksanaan jamaah sholat fardu yang seperti apa yang menggugurkan kewajiban? Bihaitsu yazharu syi'aru, ya. Jadi yang patut digarisbawahi bahwa jika ada sebagian yang sudah melakukan sholat jamaah fardu, sholat jamaah sholat fardu, maka yang tidak melakukan tidak berdosa karena sudah digugurkan kewajibannya. Nah, itu jika pelaksanaan sholat jamaahnya di tempat terbuka. Seperti apa? Masjid, atau musola, atau majelis taklim, atau misalnya rumah seseorang tapi dibuka buat umum untuk sholat berjamaah. Nah, jikalau sholat jamaah dilaksanakan di tempat-tempat yang tadi, maka yang tidak jamaah di kampung itu tidak dosa. Seandainya sholat jamaah ada tapi dilaksanakan tidak di tempat terbuka, misal masjid ada, musola ada, majelis taklim ada, sholat duhur nggak ada yang sholat jamaah di masjid, di musola, di majelis taklim. Kalau di rumah mah ada yang sama istrinya, yang sama keluarganya. Nah, apakah itu bisa menggugurkan sholat jamaah bagi yang lain yang tidak melakukan? Tidak. Maka satu kampung semuanya berdosa. Kenapa? Tidak ada yang sholat jamaah, sholat fardu di tempat yang terbuka, tempat yang umum. Nah, itu kalau kampungnya kecil cukup satu tempat. Tapi kalau kampungnya gede, ya harus 2 tempat, lebih gede lagi 3 tempat. Nah, seperti di Taman Cikannya, gede apa kecil ini? Sedang. Tapi insya Allah ya 5 waktu ada aja yang jamaah itu. Ada aja. Meskipun jamaah yang paling sedikit jamaah sholat. Enggak bu, subuh mah banyak di sini. Duhur sama asar karena orangnya lagi pada kerja ya, pada kerja. Padahal yang nggak kerja juga banyak itu. Kalau ke masjid penuh juga itu sih. Cuman ya karena malas ke masjid. Akhirnya ya alhamdulillah ya sudah ada yang menggugurkan kewajiban. Ya. Jadi seandainya kalau ada yang mau ikut jamaah tidak kesulitan. Artinya apa? Tempatnya umum. Kalau di rumah kan tempat tertutup. Ya, privasi itu kan urusan pribadi, punya pribadi, nggak semua orang bisa masuk. Maka sholat jamaah yang dilakukan di rumah itu tidak bisa menggugurkan jamaah di kampung itu. Jamaah yang bisa menggugurkan kewajiban di satu kampung adalah jika pelaksanaannya di tempat umum terbuka. Contohnya apa? Masjid, musola, majelis taklim, atau aula. Ya. Baik. Nah, pendapat sholat jamaah di dalam sholat fardu adalah fardu kifayah ini menurut Imam An-Nawawi. Menurut Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi nama aslinya
Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Beliau ulama besar yang berasal dari Damaskus, Syria. Bahkan beliau dimakamkan di sana. Beliau lahir dari kampung Nawah, ya. Kampung Nawah. Nainawah, ya, kampung Nainawah. Kampungnya Nabi Yunus bin Matta. Imam Nawawi ini adalah mujtahid fatwa, atau ada yang mengatakan mujtahid mazhab di dalam mazhab Syafi'i, ya. Yang seleting dengan Imam Nawawi, yang selepel dengan Imam Nawawi itu namanya Imam Ar-Rafi'i. Tapi jika ada pendapat yang kontradiksi antara Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i, maka yang lebih didahulukan adalah pendapat Imam An-Nawawi. Kenapa? Dari segi ilmu lebih unggul Imam An-Nawawi. Dari segi karomah lebih hebat karomat Imam An-Nawawi daripada Imam Ar-Rafi'i. Apa kehebatan karomah Imam An-Nawawi? Imam An-Nawawi ketika sedang mengajar ngaji dengan para santrinya, lampu padam, telunjuk Imam An-Nawawi terang menjadi pengganti daripada lampu. Sedangkan Imam Ar-Rafi'i ketika sedang mengaji dengan para santrinya, tiba-tiba lampu padam, ya bukan listrik ya, dulu kan lampu tempel, padam. Yang terang itu bukan telunjuk tapi pohon yang di samping Imam Ar-Rafi'i. Sama-sama hebat. Ada pengganti penerang, yang tadinya api menjadi telunjuk yang terang. Kalau Imam An-Nawawi yang tadinya api terang kemudian padam digantikan oleh pohon yang terang. Itu Imam Ar-Rafi'i. Pertanyaannya, lebih hebat mana? Pohon yang terang apa telunjuk yang terang? Kenapa? Ya betul ya, karena yang namanya kayu sudah umum dipakai buat alat penerangan. Tapi kalau telunjuk tidak umum, maka lebih hebat karomahnya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi tutup usia pada usia 45 tahun. Seumuran siapa di sini? Ada? Enggak di sini. Ada yang 45? Belum. 45. Dan uniknya lagi Imam An-Nawawi sampai meninggal tidak menikah. Tidak menikah. Gimana dengan hadis Nabi? Bukan itu alasannya. Kenapa nggak melakukan sunnah? Bukan tidak melakukan sunnah, saking sibuknya dengan ilmu sampai-sampai lupa menikah. Lupa ya, bukan nggak mau. Kalau nggak mau kan berarti ninggalin sunnah. Ini lupa. Jangankan sunnah, uang wajib aja kalau lupa nggak dosa. Kenapa belum sholat zuhur? Lupa Pak Ustadz, dosa nggak tuh? Enggak kan? Ketika ditanya sama santri, Kiai, wahai imam, Anda belum menikah. Astagfirullah, saya lupa. Kenapa lupa? Asik dengan ilmu. Asik dengan ilmu. Sampai meninggal tidak menikah, ya. Dan masih banyak para ulama ahli Allah yang sampai menikah tidak menikah. Di antaranya mungkin yang senang berzikir atau tawasulan, mungkin familiar dengan nama Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Pernah dengar ya? Belum juga. Syekh Ma'ruf Al-Karhi ini waliullah, wali besar, tapi sampai meninggal tidak menikah. Kenapa? Sibuk berzikir kepada Allah, sibuk ibadah sampai nikahnya lupa. Ya. Di kita juga ada yang sudah menikah lupa dia sudah menikah. Maka di luar dia nikah lagi. Ini bahaya ini. Lupa yang kayak gini bahaya ini. Ya. Baik. Nah, menurut Imam Ar-Rafi'i, sholat jamaah itu annaha sunnatun muakkadatun, sunnah muakkad. Artinya bukan fardu kifayah. Jadi kalau dalam satu kampung gak ada yang melakukan sholat jamaah di tempat yang terbuka meskipun hanya 2 orang, ini tidak berdosa. Toh hukumnya hanya sunnah muakkad. Tapi kan saya bilang tadi, jika ada pendapat Imam Rafi'i berbeda dengan pendapat Imam An-Nawawi, maka yang paling kuat yang harus didahulukan adalah pendapat Imam An-Nawawi. Berarti hukum sholat jamaah di dalam sholat fardu hukumnya apa?
fardu kifayah. Fardu kifayah. Udah titik. Sekarang hukum sholat jamaah ya. Secara perinciannya itu ada 7. Kalau tadi hukum sholat jamaah di dalam sholat fardu. Sekarang hukum sholat jamaah secara umum itu ada 7. Pertama, fardu ain. Maksudnya fardu ain apa? Simpelnya aja, tidak bisa diwakilkan. Jadi meskipun sebagian sudah ada yang melakukan, yang tidak melakukan tetap hukumnya wajib melakukan. Kalau tidak melakukan hukumnya dosa. Kapan itu jamaah hukumnya wajib? Wa dzalika fi sholatil jum'ati ala man tajibu alaihim. Hukum sholat jamaah adalah fardu ain, itu berlaku bagi orang yang wajib melakukan sholat Orang yang wajib melakukan sholat Jumat siapa? Laki-laki, sudah balik, merdeka, berakal, tidak musafir, sehat, mukim. Itu laki-laki yang wajib melakukan ya, orang yang wajib melakukan sholat Jumat. Ulangi, siapa itu? Laki-laki, berakal, sudah balik, merdeka, tidak musafir, sehat ya, sehat, tidak musafir. Berarti kan mukim, tidak musafir. Ulangi, laki-laki, berakal, balik, merdeka, sehat, tidak musafir atau mukim ya, mukim atau tidak musafir. Berarti kalau perempuan wajib nggak sholat Jumat? Nggak wajib. Anak kecil nggak wajib. Sudah dewasa laki-laki tapi oon, gila, tidak wajib ya. Laki-laki berakal, balik, kemudian dianya sakit, wajib nggak sholat Jumat? Enggak, harus sehat. Laki-laki berakal, balik, sehat tapi hamba sahaya, wajib Jumat? Enggak, karena harus merdeka. Laki-laki berakal, sehat, laki-laki berakal, balik, merdeka, sehat tapi dia musafir, wajib nggak sholat Jumat? Tidak wajib sholat Jumat. Nah, bagi orang yang wajib sholat Jumat maka harus melaksanakannya secara berjamaah, dan berjamaah di dalam sholat Jumat bagi mereka hukumnya adalah fardu ain. Tapi kan nanti ada perinciannya, minimal berapa bilangan jamaahnya kan gitu. Kemudian yang 40 misalnya harus syaratnya apa saja, nanti ada pembahasan khusus sholat Jumat. Baik. Kemudian yang kedua, hukum sholat jamaah adalah fardu kifayah. Ini fil maktubati berlaku di dalam sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kepada siapa fardu kifayah ini berlaku di dalam sholat fardu yang 5? Ala rijal, berlaku kewajiban sholat jamaah di dalam sholat fardu yang 5 itu secara fardu kifayah. Pertama bagi laki-laki, al-ahrari yang merdeka, al-muqimina yang muqim, alal mu'tamadi menurut pendapat al-mu'tamad yang kuat di dalam madhab Imam Syafi'i menurut Imam An-Nawawi. Laki-laki merdeka mukim. Perempuan wajib nggak sholat jamaah, sholat 5 waktu? Tidak wajib. Fardu kifayah? Tidak. Maka perempuan lebih utama sholat di rumah sendiri daripada di masjid berjamaah. Udah itu. Kalau di Jawa malah parah ya. Jumat ya, Jumat ikut perempuan. Ya, secara hukum boleh-boleh saja, tapi tidak utama. Artinya dia tidak mendapat pahala, hanya sekedar boleh kan. Lebih baik di mana? Di rumah saja nyiapin makanan. Suami pulang makanan sudah ada, itu kan lebih besar pahalanya. Merdeka ini kalau bilang rijal berarti sudah balik dan berakal. Ya, al-ahrar merdeka berarti hamba sahaya, wajib sholat berjamaah? Tidak. Al-mukimin musafir, kita musafir ya, ke Cirebon, ke Jawa, ke Lampung, Kalimantan, wajib sholat berjamaah? Tidak fardu kifayah. Mana ketentuan yang diambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sholat berjamaah di dalam sholat fardu adalah fardu kifayah?
Ini berlandaskan sebuah hadis Nabi riwayat Imam Abu Dawud ya. Nomor hadis 547 dan Imam Nasai ya, nomor hadis 106 juz 2. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min thalathatin fi qaryatin aw badiyatin la tuqamu fihimul jama'atu illa stahwadza alaihimus syaitanu fa alaika bil jama'ati fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah." Jika ada 3 tempat, 3 kampung ya, tidak dilaksanakan sholat jamaah pada kampung itu, maka penduduknya telah dikuasai oleh syaitan, telah diperdaya oleh syaitan. Dan sesungguhnya yang namanya serigala itu hanya akan memangsa kambing yang jauh dari kelompoknya. Artinya apa? Ketika masyarakat tidak melaksanakan sholat berjamaah, sama saja mereka itu seperti kalau seandainya kambing dimangsa oleh serigala. Kenapa? Karena yang namanya serigala hanya akan memangsa kambing yang tidak berkumpul dengan kawanannya. Nah, ketika masyarakat satu kampung tidak melakukan sholat jamaah, maka mereka telah dikuasai oleh syaitan, telah jadi mangsa-mangsa syaitan. Maka orang yang tidak ikut berjamaah, yang tidak suka sholat berjamaah, dia telah menjadi mangsa Setan. yang keras. Siapa? Setan. Mangsa syaitan ya. Syaitan. Innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Serigala itu hanya akan memangsa kambing yang jauh dari kelompoknya ya, maka jangan jauh-jauh dari jamaah. Sholat berjamaah, ngaji berjamaah, ikut. Ini kadang-kadang ngajinya di luar sendiri aja ini. Innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Awas, jangan suka sendiri. Kenapa? Setan itu senang dengan orang yang tidak suka berjamaah. Kayak serigala itu senang mangsa kambing yang lagi sendiri. Maka jangan suka sering sendiri kalau belum siap. Jadi kalau ikut berjamaah ngaji, ya ngaji di dalam. Ini kadang-kadang orang di dalam dia mau sendiri aja di luar. Awas. Innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Serigala itu hanya akan memangsa kambing yang jauh dari kelompoknya. Awas, jangan jadi kambing yang jauh dari kelompok ini. Gabung, ya, gabung. Jangan suka nyempil-nyempil lah. Kecuali kalau sudah bisa punya ilmunya ya lain lagi. Ya, karena orang yang sudah bisa dengan ilmunya, dia akan lebih senang menyendiri daripada dengan keramaian. Itu lain lagi urusannya itu. Dia merasa ramai jika dengan sendirinya, tapi kalau dengan orang lain dia merasa seperti terasingkan. Itu urusannya batin tuh lain lagi. Ya. Kemudian yang ketiga, sholat berjamaah adalah sunnah. Ini berlaku di dalam sholat-sholat sunnah yang memang disyariatkan berjamaah, seperti sholat tarawih, Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, ya, wa jama'atin nisa, dan sholat jamaahnya perempuan. Nih, perempuan sholat jamaah ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Itu pun kalau jamaahnya sama semua perempuan, imamnya pun perempuan. Nah, nanti ada prakteknya juga beda. Kalau jamaahnya semua perempuan, imam itu posisinya di mana? Ya, kalau jamaah laki-laki, imam posisi di mana nanti ada. Ya, termasuk nanti ada sedikit kritikan dalam kitab ini nanti tentang masalah posisi imam ya. Kalau sholat jamaah itu makruh kalau posisinya terlalu tinggi daripada makmum. Nanti ada pembahasan dalam sholat jamaah. Ya, kayak mohon maaf ini ya, kayak di masjid kita nih, Masjid At-Taqwa. Itu mihrabnya lebih tinggi itu. Nah, itu makruh itu sebenarnya itu. Makruh sebenarnya. Ya pokoknya tinggi aja, lebih tinggi aja dari makmum. Itu kan ketara itu. Kecuali kalau tingginya satu keramik, mah keramik itu kan nggak ketara. Ini kan tingginya ketara itu. Itu makruh. Makruh. Makmumnya belum tahu kan ya. Allahu a'lam. Iya, makmumnya nggak tahu tadi itu kalau makmum lain. Iya. Allahu a'lam ya. Belum ngaji, belum ada masjid. Tapi banyak itu musola juga kadang ada. Kalau di Al-Jihad enggak, di Bangborongan enggak. Ya rata, emang sunahnya rata. Ya. Itu lah bobok, ada masnya. Main bobok aja tuh. Emangnya rumah sendiri. Nggak apa-apa khotbah mah. Ini tempat sholatnya.
Iya, nggak apa-apa tinggal. Memang harus tinggi kan khutbah mah, biar kelihatan. Yang keempat mubah, salat jamaah hukumnya mubah. Ini berlaku di dalam an-nawafilil lati la tusyra'u fihal jamaah. Di dalam salat-salat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. Kayak apa? Salat duha jamaah mubah. Ya. Enggak sunnah, enggak wajib, tetap sah, mubah ya. Enggak dapat pahala kan jamaahnya tapi seandainya kalau kita katakan sah kan hukumnya mubah. Salat hajat berjamaah mubah. Sholat tahajud jamaah mubah, kemudian sholat qobliyah ba'diyah mubah, ya. Sholat apa lagi yang nggak disunahkan jamaah aja? Sholat isyraq, ya, berjamaah mubah. Awas ini, karena ada sebagian yang menjelaskan apa-apa sholat tahajud berjamaah nggak sah. Oh nanti dulu, pembahasannya itu antara wajib, sunnah, mubah, makruh, apa haram, ya. Di sini kan sudah jelas hukum sholat jamaah yang keempat adalah arti mubah itu apa? Dilaksanakan nggak dapat pahala, ditinggalkan nggak dapat dosa. Artinya kan pilihan, terserah mau ngelaksanakannya tetap sah tapi nggak dapat pahala, ditinggalkan yang nggak dapat dosa, nggak dapat pahala. Maka kalau ada, ya seperti kan sebagian pesantren ada tuh, kalau sholat tahajud jamaah misalnya, kayak pesantren modern gitu kan, sholat hajat jamaah itu boleh saja, hukumnya mubah, tidak sampai haram, tidak sah, enggak ya, mubah. Baik, maka kalau misalnya kita lagi lagi sholat ba'diyah, ini kan segini nanya ya, lagi ba'diyah atau lagi qobliyah, kita tiba-tiba ada yang makmum. Nah ini biarin aja, udah jangan bingung. Hukumnya apa tuh jamaah di situ? Mubah. Artinya boleh, cuman tidak dapat pahala jamaah. Mau kita mah nggak rugi, yang rugi di belakang rugi nggak? Ya nggak juga sih, karena kan nggak dapat dosa. Ya artinya nggak dapat apa-apa aja lah. Yang kelima khilaful aula. Apa itu khilaful aula? Menyelisih yang lebih utama. Idza kanat sholatul imami adaan wal ma'mum biqada'an. Nah, ini sholat jamaah yang hukumnya khilaful aula, menyelisih yang lebih utama adalah jika imamnya sholat adaan, makmumah sholat qada'an, atau sebaliknya, imam sholat qada'an, makmum sholat adaan. Misalnya nih, imam sholat zuhurnya qada', makmumah sholat subuhnya adaan, kontan, subuh yang hari itu. Imamah sholat duhurnya udah tadi, karena dia punya hutang sholat duhur kemarin, dia qadha pada saat itu. Tiba makmum yang baru, dia mah sholatnya duhur hari itu, adaan kan berarti. Nah ini hukumnya apa? Khilaful aula. Jadi kalau berbeda, imamah qadha, makmum ada, ini khilaful aula. Atau sebaliknya, imam ada, makmum qadha, ini hukumnya khilaful aula. Gimana kalau imam qadha, makmum qadha? Hukumnya apa? Sunnah. Jadi kalau misalnya nih suami istri kesiangan ya, mungkin kelamaan tempurnya kali ini, kesiangan, dua-duanya kesiangan, dosa nggak tuh? Enggak. Kenapa? Ketiduran. Bukan karena ketiduran. Tidur itu kan uzur sholat. Sedangkan tidurnya itu kan sebelum waktu subuh. Jam 3 dia tidur, kan belum subuh itu. Bangun jam 9, dosa nggak tuh? Enggak. Kenapa? Ketiduran. Suami istri mandi junub misalnya gitu ya. Kemudian sholat subuhnya jamaah sunnah. Dosa? Enggak. Kenapa enggak dosa? Karena tidurnya sebelum waktu subuh. Ya. Asalkan jangan kebiasaan. Yang keenam makruh ya, kita ambil cepat aja. Makruh ya, artinya lebih utama ditinggalkan. Ya. Makruh itu kan definisinya jika dilaksanakan tidak berdosa, jika ditinggalkan karena Allah mendapat pahala. Idza kanal imamu fasiqon, ini berlaku apabila imamnya ini orang fasik. Apa itu fasik? Pelaku dosa besar. Imamnya ini suka mabok kalau malam minggu, tapi rajin sholat. Ada nggak tuh? Ada aja lah, ada. Maksiat jalan terus, sholat mah
STMJ, ketawa aja sih STMJ ini. Ya, STMJ misalnya. Imamnya fasik, pelaku dosa besar, dan dia belum bertobat dari dosa besar itu. Ini hukumnya makruh jamaah sama dia. Ya. Atau imamnya tidak melakukan dosa besar tapi terus-terusan melakukan dosa kecil. Ini juga sama fasik. Ya. Atau imamnya itu ahli bid'ah. Kayak Wahabi itu kan ahli bid'ah itu. Ya. Makmum kita sama imam yang Wahabi makruh. Apalagi kalau beda dalam urusan akidah bisa nggak sah. Karena kan salah satu paham mereka apa? Allah itu bersemayam di arsy. Duduk. Ini kan menyamakan, menyetarakan Allah dengan makhluk. Kalau sudah menyetarakan Allah dengan makhluk berarti dia mujassimah. Kalau mujassimah berarti sudah keluar daripada Islam. Sedangkan dalam Quran laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai, menyetarai, menyamai Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Yang ketujuh haram. Salat jamaah hukumnya haram tapi sah. Ada haram sah, ada haram tidak sah. Jadi yang ketujuh kebagi dua. Pertama haram sah. Salat jamaahnya sah tapi haram. Kapan itu? Idza kana fi ardin magsubatin, jika melakukan sholat jamaahnya di tanah hasil gosok. Tanah punya orang, nggak izin sama yang punya dan nggak tahu ridho yang punya. Sholat jamaahnya kita di situ sah tapi haram. Tapi haram. Ya, misalnya apa? Depan rumah orang itu luas terasnya nih. Ya, kita sholat jamaah depan rumah dia, nggak izin sama yang punya dan nggak tahu itu yang punya. Ini sholat jamaahnya sah, tapi hukumnya haram. Kenapa? Di tanah hasil gosok. Gosok itu apa? Menggunakan tanah orang lain untuk sholat tanpa izin yang punya atau tidak tahu ridho yang punya. Al-khopa mana tadi? Al-khopa khurujal waqti lau sholat jamaatan. Atau ia melakukan sholat berjamaah dalam kondisi takut keluar waktu sholat jika melakukan sholatnya berjamaah. Seperti misalnya sholat duhur dilakukan jam 3 kurang 5 menit. Ini kalau dilakukannya berjamaah pasti ini akan habis waktunya nih. Sholat belum selesai waktunya udah habis. Tapi kalau dilakukan sendiri kita akan cepat selesai sebelum 5 menit, sebelum waktu duhur habis. Maka dalam kondisi seperti itu jamaah hukumnya haram tapi sah. Kenapa haram? Karena nanti sebagian sholat ada di luar waktu, sebagian perbuatan sholat ada di luar waktu. Baik, itu yang sah haram. Sekarang yang haram tidak sah. Sholat jamaah haram hukumnya dan tidak sah. Dilaksanakan berdosa dan itu tidak sah. Izah talapan nazmu sholati, apabila praktek sholatnya beda, kayak sholat jenazah dengan sholat duhur. Ya, beda apa jamaah itu? Beda. Bedanya apa? Sholat jenazah nggak ada ruku sama sujud. Ya, nggak ada ruku sama sujud. Sholat duhur mah kan ada ruku sama sujudnya. Baik, ada orang sholat duhur bermakmum kepada imam yang sholat jenazah. Hukum sholatnya apa? Haram, dosa dan tidak sah. Hukum jamaahnya haram dan tidak sah. Kenapa? Karena praktek sholatnya beda. Sholat gerhana matahari dengan sholat subuh, sholat gerhana bulan dengan sholat subuh, beda nggak prakteknya tuh? Beda. Sholat gerhana bulan itu kan prakteknya setiap satu rakaat ada 2 ruku, ada 2 berdiri. Setiap satu rakaat. Berarti 2 rakaat itu ada 4 ruku, ada 4 berdiri. Itu kan beda prakteknya dengan sholat subuh. Maka sholat subuh berjamaah dengan sholat gerhana bulan ini hukumnya haram dan tidak sah. Haram dan tidak sah. Apa? Ya jarang. Tapi untuk yang jenazah mungkin bisa terjadi. Ya. Bisa terjadi, dia masuk masjid belum sholat duhur, tapi sholat jenazah sudah mulai. Sekali lagi sholat duhur aja lah ikut jamaah. Misalnya, ini hukumnya haram tidak sah.
afdoliyatul jamaatil katsirah wallahu alam bisawab. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?